Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kalian sudah pada tahu belum tentang apa itu adaptasi? Kalau belum, yuk kita ikuti pembahasannya kali ini. Namun, sebelum kita membahas mengenai adaptasi, saya punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Seperti yang terlihat pada gambar, di sana ada gambar seekor cicak dan ada gambar dari beberapa kelelawar. Coba kalian sebutkan apa kemampuan yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut. Ya, benar sekali. Cicak bisa merayap di dinding tanpa takut akan jatuh. Dan kelelawar bisa terbang di malam hari tanpa harus menabrak benda-benda di sekitarnya. Kalian tahu tidak kenapa cicak bisa merayap di dinding tanpa takut akan terjatuh dan mengapa kelelawar bisa terbang tanpa harus menabrak di malam hari yang gelap? Nah, jawabannya dijelaskan di sini. Cicak memiliki selaput berbulu pada bagian telapak kakinya yang sangat lengket dan elastis. Selaput ini dapat membuat cicak leluasa dalam merayap di dinding tanpa khawatir harus terjatuh. Sedangkan untuk kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi yang dapat membantu kelelawar untuk terbang dan untuk mencari mangsa di malam hari yang gelap. Jadi kelelawar tidak perlu takut akan menabrak sesuatu yang ada di hadapannya. Nah, kemampuan cicak merayap di dinding dan kemampuan ekolokasi yang dimiliki kelelawar adalah salah satu contoh dari adaptasi makhluk hidup. Berdasarkan pembahasan tersebut, apakah sekarang kamu sudah tahu apa itu adaptasi? Coba kemukakan pendapat kamu mengenai apa itu adaptasi. Ya, jawaban kalian benar semua. Jadi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kenapa sih makhluk hidup itu harus beradaptasi? Jadi, tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, agar bisa bertahan hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam dirinya. Dan yang ketiga, memudahkan untuk mencari mangsa. Nah, adaptasi itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu ada adaptasi fisiologis. Jadi adaptasi fisiologis adalah penyesuaian yang dilakukan makhluk hidup pada proses metabolisme tubuh atau fungsi organ kerja tubuhnya. Misalnya seperti penyesuaian suhu tubuh atau sistem pernafasan. Contohnya pada hewan, yaitu pada hewan beruang. Saat melakukan hibernasi, beruang akan memperlambat sistem metabolisme tubuh mereka. Misalnya seperti memperlambat pernafasan dan pencernaan di dalam tubuh. Hal ini mereka lakukan untuk menghemat energi mereka selama melakukan hibernasi. Dan pada tumbuhan ada pada tumbuhan kantung semar. Jadi tumbuhan kantung semar menghasilkan enzim yang bisa menguraikan serangga yang terjebak menjadi protein yang digunakan sebagai makanan. Lalu yang kedua ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri pada makhluk hidup dengan menyesuaikan bentuk tubuh mereka. Contohnya itu seperti ini. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Di sebelah kiri ada gambar seekor elang dan di sebelah kanan ada gambar seekor burung kolibri. Kalian lihat tidak apa perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Iya, benar sekali. Jadi perbedaannya ada pada bentuk paruh mereka. Burung elang memiliki paruh yang kuat dan runcing untuk memudahkan burung elang dalam mencabik daging mangsanya. Sedangkan burung kolibri memiliki paruh yang kecil dan memanjang agar memudahkan burung kolibri dalam mencari nektar bunga. Selanjutnya ada contoh pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan teratai dan kaktus. Tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air, sedangkan kaktus memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, karena di gurun pasir sangat sulit untuk mencari air. Lalu yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian yang dilakukan makhluk hidup dengan melakukan suatu tindakan tertentu. Contohnya seperti pada hewan, yang pertama ada pada bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Bunglon akan mendekati mangsanya sambil menyamar agar mangsanya tidak menyadari keberadaan bunglon. Lalu contoh kedua ada pada ikan buntal. Ikan buntal akan menggembungkan tubuhnya menjadi 3 kali lipat dari ukuran aslinya untuk melindungi diri dari predator yang akan memakan ikan buntal. Contoh lain yaitu ada pada tumbuhan pohon jati.
Pohon jati akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau untuk mengurangi proses penguapan. Nah, setelah menyimak pembahasan mengenai adaptasi makhluk hidup, apakah kalian sudah paham tentang apa itu adaptasi? Atau kalian masih memiliki beberapa pertanyaan? Agar kalian lebih memahami tentang apa itu adaptasi, di sini ada contoh persoalan yang harus kalian selesaikan. Coba kamu cari tahu, apakah manusia juga melakukan adaptasi, dan bisakah kamu memberikan contoh adaptasi apa yang dilakukan oleh manusia? Kalian nanti akan dibentuk ke beberapa kelompok untuk berdiskusi dan mencari tahu apakah manusia juga melakukan adaptasi dan apa contohnya. Jadi selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas bersama dengan kelompok kalian. Sekian pembahasan mengenai adaptasi makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.